Kemudian di sini juga yang ingin sedikit Anda ingatkan, yaitu ada salah satu juga bentuk kezaliman dalam zakat, dalam pengelolaan zakat, yaitu amil abal-abal. Apa itu amil abal-abal? Mari kita lihat apa itu amil secara definisi yang dibawakan oleh para ulama fikih. Amil yang disebut oleh para ulama fikih, yang dia termasuk dalam asnaf thamaniyah yang berhak mendapatkan zakat, itu adalah yang ditunjukkan oleh penguasa, pemerintah. Mereka adalah perpanjangan tangan penguasa untuk narik zakat dari rakyat, yang mana kalau rakyat tidak mau memberi, mereka bisa memaksa. Namanya amil itu khud, ambil, bukan nunggu. Kamu kasih zakat, enggak ngasih, ya saya pergi. Enggak, narik, ambil. Kok berani? Karena di belakang mereka penguasa. Kamu enggak mau, datang penguasa, disita. Berarti di sini amil adalah perpanjangan tangan yang diutus oleh penguasa. Mereka lah yang boleh ngambil upah dari zakat. Adapun sebuah masjid menerima penyaluran zakat, yang biasanya amil dadakan di bulan Ramadan, menerima penyaluran zakat, boleh atau tidak? Boleh, tapi bukan amil. Berarti kalau bukan amil berarti siapa? Wakil. Kalian bukan amil, kalian adalah wakil, berarti wakil ini tidak boleh ngambil dari zakat. Terus upahnya dari mana, Ustaz? Sebelum kalian tanya upah, saya tanya dulu, ngapain kalian buka jadi amil? Siapa yang nyuruh kalian? Inisiatif sendiri kan? Wakil itu pada asalnya enggak ngambil upah. Pada asalnya wakil itu, saya siap menjadi wakil Anda jadi akad nikah, enggak ngambil upah. Tapi kalau Anda mau mensyaratkan upah, boleh. Jadinya bukan wakil lagi, jadinya adalah ajir, pekerja. Boleh saja. Anda bilang, saya sanggup menyalurkan zakat kalian karena saya lebih tahu di mana fakir-fakir miskin, kalian enggak tahu. Tapi tolong setiap yang mau zakat lewat kita minta uang 100.000. Jadi uang apa ini? Uang di luar zakat untuk upah saya. Zakat tetap tersalurkan ke mereka, saya nggak ngambil sedikit pun dari zakat. Kenapa? Karena saya bukan amil, saya adalah wakil. Nah ini sebagian orang nggak paham. Dia kira setiap orang yang bertugas menyalurkan zakat, walaupun atas pilihannya si orang wajib zakat, itu adalah amil. Anda pernah dengar langsung ada orang bilang, dia orang Aceh, dia kerjanya bisnisnya di Jakarta. Dia bilang, saya walaupun bisnis di Jakarta, zakat saya di Aceh. Saya maunya zakat saya, uang saya tersebarnya di Aceh, bagi orang fakir di Aceh, dan saya suruh orang tua saya tuh menyalurkan. Dia juga kan bagusnya itu biar yang menyalurkan juga bisa dapat zakat sebagai amil. Nah itu kata dia. Wallahu alam, ini bahaya memahami ayat sendiri. Benar amil itu boleh ngambil zakat, benar. Tapi yang kamu tunjuk sebagai amil itu bukan amil, itu adalah wakil. Buktinya kalau kamu menyalurkan zakat sendiri tanpa amil, boleh nggak? Boleh ya, saya menyalurkan zakat sendiri ya. Misalnya zakat saya adalah 1 juta. Saya punya uang 40 juta misalnya. Saya jual zakatnya 1 juta. Saya menyalurkan 1 juta ini kepada fakir miskin. Kemudian saya bayangkan, loh ini kan saya menyalurkan sendiri. Berarti saya amil dong. Berarti saya akan mengurangi 200.000 sebagai upah amil. Boleh nggak? Nggak boleh. Sebagaimana saya menyalurkan sendiri, nggak boleh saya mengurangi dari zakat. Begitu juga saya nyuruh antum, nggak boleh antum ngambil dari zakat. Karena antum adalah wakilnya ana, perpanjangan tangan ana. Seharusnya ana nyalurkan sendiri, ana nyalurkan lewat antum. Kalau amil, bukan pilihan ana, pilihan waliul amri. Itu bedanya. Jadi kalau yang lihat-lihat di masjid-masjid buka amil-amil itu, nggak apa-apa, boleh. Tapi bukan amil. Tanya. Apalagi nanti dapat beras 800 kilo, 100 kilo itu amil. Sudah bukan amil,
ngambilnya 1/8 lagi. Fakir miskin cuma dapat per orang 2 kilo 2 kilo, amil dapat per orang 10 kilo 10 kilo. Gara-gara amilnya cuma sedikit. Nah, itu jelas-jelas di depan mata kita dilakukan itu. Jadi pulang dari masjid bawa banyak. Loh, ini orang-orang kaya kok ngambil zakat? Oh, sebagai amil kata mereka. Baik, perhatikan. Tidak usah memasukkan diri ke dalam sebuah tanggung jawab. Kemudian ternyata Anda bukan adalah orang itu, kemudian memposisikan sebagai orang itu, bukan amil tapi memasukkan diri sebagai kayak amil, kemudian memposisikan diri sebagai orang boleh ngambil upah sebagai amil. Jangan. Jadi istilah perlunya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus tahu ilmu dulu sebelum Anda berbicara dan berkata-kata. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini. Bersama umat berbagi manfaat.